sendiri, kemudian ada Mas Fahru Rozi, dan ada Mbak Fati Ayusinta. Baik teman-teman, adapun yang dimaksud dengan magnetisasi transfer yaitu proses terjadinya spin transfer yang mana energinya ini diserap di antara free water, kemudian bond water, dan macromolecules. Jadi prosesnya ini di mana makromolekul dan molekul bond water biasanya itu dia jadi satu sehingga mereka dinyatakan sebagai bond pool, yang mana nantinya akan bersilangan dengan proton yang ada di free water pool. Nah, ini proses terjadinya magnetisasi transfer RF pulse. Nah, RF pulse yang digunakan dalam magnetisasi transfer itu disebut dengan empty pulse, yang mana kemudian nanti itu jadi ini ketika empty pulse ini diinjeksikan energinya ke dalam kumpulan proton bond di sebelah sini. Di sini bond pool ini terdiri dari macromolecules dan bond water. Nah, energi yang diinjeksikan ke bond pool ini kemudian nanti akan ditransfer melalui interaksi dipolar menuju ke free water pool di atas sini, di daerah sini. Jadi, ketika energi magnetisasi yang ditransfer ke water pool ini kemudian nanti akan membuat sebagian daripada proton yang ada di free water pool ini tersaturasi. Recording stopped. Nah, ini contohnya empty pulse yang biasanya empty pulse yang diterapkan di magnetization transfer ini itu dari beberapa ratus ke beberapa ribu hertz dari water Larmor frekuensi, yang mana digunakan untuk mensaturasi makromolekul di sini yang ada di bond pool ini. Kemudian ketika nanti proton yang disaturasi di dalam makromolekul ini atau di bond pool ini, energinya atau magnetisasinya akan ditransfer ke free water pool, yang mana nantinya dia membuat proton yang ada di water pool ini tersaturasi. Jadi ketika RF pulse line diterapkan di free water ini, maka sinyal daripada proton yang ada di free water ini akan berkurang karena terjadinya prasaturasi di beberapa proton yang ada di free water tersebut. Nah, magnetisasi transfer imaging adalah teknik yang digunakan di mana off resonance pulse diterapkan dengan mensaturasi sebagian kumpulan makromolekular pool tadi sebelum dilakukannya pencitraan. Dengan biasanya penekanan sinyal airnya itu akan diukur dengan rasio atau sering disebut dengan MTR, dan kemudian akan menghasilkan kontras baru yang mana disebut dengan MTC. Nah, tadi ada disebut dengan MTR. Nah, MTR itu dia adalah teknik yang mana digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dalam pencitraan resonansi magnetik. Biasanya itu dengan penerapan pulsar frekuensi radio off resonansi, kemudian dilakukan pengukuran intensitas sinyal dengan atau tanpa aplikasi pulse. Kemudian nanti itulah yang akan diukur sehingga disebut dengan rasio transfer magnetisasi. Nah, untuk MTR itu sendiri biasanya digunakan untuk mendeteksi perubahan status struktural pada parenkim otak yang mungkin atau tidak mungkinnya terlihat dengan
MR standar, makanya digunakan MTR. Jadi metode magnetisasi transfer ini berfokus pada refleksi fundamental sifat laksasi proton air yang mana dapat diterapkan untuk meningkatkan kontras gambar dan spesifitas daripada jaringan. Nah, ini contohnya. Oh, maaf teman-teman, ketinggalan. Nah, kalau untuk magnetisasi transfer kontras yang MTC, itu ada teknik yang digunakan untuk menambahkan kontras gambar dengan cara menekan sinyal dari jaringan secara spesifik. Jadi penekanannya itu maksimal diperoleh dari jaringan itu yang memiliki magnetisasi transfer yang tinggi. Kemudian magnetisasi transfer itu adalah proses di mana magnetisasi longitudinal pada satu bagian mempengaruhi magnetisasi longitudinal pada bagian lainnya. Dengan kata lain, magnetisasi longitudinal dari dua bagian ini adalah berpasangan, tapi tidak pada tingkat yang sama di sebuah jaringan. Nah, untuk proses magnetisasi transfer kontras biasanya memanfaatkan perbedaan ini untuk menekan sinyal tertentu. Nah, ini contohnya, pada gambar A ini dia lesinya disorot karena terjadi penekanan sinyal yang lebih besar pada parenkim otak normal di sekitarnya dibandingkan dengan yang berasal daripada lesinya. Kemudian yang pada gambar B ini dia yang biasa, jadi dia tidak tampak. Kemudian nanti untuk mengukur MTR-nya, itu nanti gambar A dengan gambar B ini jadi mengurangkan gambar A dengan gambar B sehingga nanti akan diperoleh hasil dari magnetisasi transfernya seperti pada gambar C ini. Ini juga ada contoh lain. Ini yang sebelah kiri dia yang normalnya yang sebelum dilakukan MT saturasi dan ketika dilakukan MT saturasi maka di sini terlihat jelas daripada sentral sulcusnya. Kemudian ini yang di bawah yang terjadi pada anak-anak yang herpes ini udah kelihatan di sini yang belum dilakukan empty saturation. Nah, ketika dilakukan empty saturation, maka dia akan tampak lebih jelas daripada yang belum dilakukan magnetisasi transfer. Oke, sekian dari kelompok 4. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil diskusi bersama dengan Bapak Asumsi Tarigan. Halo. Iya, Pak. Oke. Halo, silakan teman-teman. Ada yang ingin menambahkan atau memberikan komentar? Halo? Iya, Pak. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Ada yang mau berkomentar? Izin Pak mau bertanya kepada kelompoknya Mbak Dian. Iya Mbak, silahkan. Mbak mau tanya untuk aplikasi transfer magnetis itu aplikasinya untuk di
Pemeriksaan apa aja ya, Mbak? Terima kasih. Kalau di buku sih, di buku yang MRI Handbook itu, kalau MT ini biasanya digunakan untuk brain MRA. Gitu sih, Mbak. Kalau di dalam buku. Halo, Mbak Dian, mungkin saya mau menambahkan. Iya, boleh, Pak. Jadi aplikasi transfer magnetisasi itu biasanya untuk meningkatkan kontras di dalam pemeriksaan angiografi, yaitu dengan mengurangi sinyal materi abu-abu dan materi putihnya. Dan di sisi lain, transfer magnetisasi tidak berpengaruh pada jaringan yang tidak mengandung proton yang terikat pada makromolekul atau protein, lemak, sumsum, ataupun edema cairan darah yang bersirkulasi. Terima kasih banyak Mas Hosi dan Mbak Dian. Ya, sama-sama, Mbak. Halo. Halo. Iya, Ya, Pak. Pak, halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Yang kerja di MRI, apakah ada yang pernah menggunakan metode MT ini belum? Boleh tahu? Belum, Pak. Belum. Maksud saya sebenarnya gini, memang ini agak jarang saya lihat, tapi setahu saya sih katanya sih beberapa rumah sakit gunakan. Saya sebenarnya mau tahu ini, kalau ini sih yang ngomong ini siapa ini yang barusan? Saya Fahru Roji, Pak. Fahru Roji. Di tempatnya ada MRI, Mas Fahru Roji? Ada, Pak. Maksud saya gini, kalau di tempat, tapi di tempatnya pernah menggunakan MT ini? Belum, Pak, belum. Maksud saya gini sebenarnya, kalau pas lagi waktunya kosong, begitu katakanlah dilihat MT itu, terus dilihat parameternya apa gitu loh. Oh, iya, Mengapa siapa? parameternya saya suruh semua? Karena itu sebenarnya pekerjaan radiografer gitu maksud saya. Ya, siapa? Nah, atau siapa rumah sakit siapa itu yang di Boromius itu sama yang di Bandung itu kan katanya di MRI kerja. Kalau di tempatnya digunakan enggak itu? Halo? Saya enggak, Pak. Enggak digunakan, enggak diaplikasikan. Ya, enggak, Pak. Hampir enggak, Pak. Enggak. Kalau yang siapa yang satu lagi, Mas Dedi? Kalau secara proses kita nggak pernah lakukan sih Pak. Kita hanya ngatur, tidak ada untuk itu, tidak pernah merubah. Hanya dia sudah sesuai dengan ininya aja Pak. Kita nggak pernah merubah lagi yang protokol yang sudah ada. Jadi kita gitu. juga secara teori seperti ini prosesnya jarang kita tahu gitu Pak. Oh, ya memang saya tahu rumah sakit itu yang sering ini di RCM yang saya tahu. Mungkin tempat lain juga ya. Tapi yang saya tahu di RCM gitu. Makanya saya tanyakan ini yang beberapa yang di tempatnya kerja kebetulan ini agak jarang juga kerja di MRI. Yang di Sulawesi itu kan ada yang kerja di MRI. Kalau di tempatnya gimana ya? Enggak Pak, enggak pernah pakai. Belum pernah eksperimen di situ Pak. Iya. Tapi ada pemeriksaan menggunakan itu? Nggak ada sih Pak, biasanya cuma MRA doang. Kan awal-awal sudah saya sebutkan yang namanya prepulsa itu ada 3. Yang saya tahu mungkin sekarang bisa saja sudah lebih ya. Itu ada MT, ada Recording in inversi. progress. Biasanya
itu memang tidak terlalu sering. Yang paling sering dari ada itu pun ya Interserie Capri memang mungkin yang agak lebih sering digunakan. Makanya saya tanyakan, kalau yang di jantung ada nggak ini yang bekerja ini? Oh, ya, nggak ada alatnya. Berarti nggak bisa ya. Ya, kalau memang ini ya, saya nggak bisa juga terlalu banyak mendiskusikan, karena memang ya harus memang bareng-bareng kita ininya. Maksud saya, oh dilihat di tempatnya ini gitu. Nah, oke, kalau itu nggak apa-apa. Masih ada mau didiskusikan ini? Ya, kayak apa tadi juga, yang apa namanya MRA gitu, apa untuk kepala. Setahu saya kayaknya di jantung ada, makanya saya tanyakan ada di jantung nggak gitu. Oh gitu, ya ya ya. Ya kalau gitu gini, mungkin kita tidak bisa terlalu banyak komentarin yang kita tidak paham. Saya tahu kekurangan banyak hal, apalagi dengan situasi ini. Saya kan sebenarnya pengennya, ini kan harusnya teman-teman udah praktek ya. Tapi kan kalau di belum, daerah Pak. kan belum. Oh, Januari, berarti ke Jakarta nanti atau masing-masing di tempatnya? Ada yang ke Jakarta, ada yang masing-masing, Pak. Kalau bisa minta ke Jakarta, itu ini saya ya, tapi ya kembali ke kalian. Kalau bisa minta ke Jakarta, kalau bisa. Nah. Tapi biasanya memang banyak mahasiswa pengennya di tempatnya. Kalau saya mintanya sih, jangan praktek di tempatnya. Kalau saya, nah, kayak gitu. Tapi kan motivasi orang-orang macam-macam. Oke, nggak apa-apa. Terus ini kemarin itu ada kayaknya saya ini minta tolong yang apa si Iksan itu, yang apa FOP apa matriknya yang beda-beda. Ada kemarin? Kemarin udah dicoba. Kalau di alat Philip kayak yang berubah itu bukan scan time, tapi rekonstruksi voxelnya, Pak. Jadi dia perubahan metrik nggak berpengaruh sama scan time-nya. Tapi kalau merubah FOV, gimana Pak? Itu kan ada yang dirubah, katakanlah awalnya adalah 180 umpamanya, sudah. Kalau dia 180 matriksnya apa FOV-nya sih Pak? Matriknya. Nah, matriksnya kemarin dirubah dari 256, terus saya rubah ke 512, terus saya rubah lagi ke 720, saya rubah lagi ke lebih atas lagi. Dia tidak merubah scan time, dia hanya merubah rekonstruksi voxelnya, tapi dari image yang dihasilkan ada perubahan Pak. Semakin tinggi metriknya, ya gambarnya semakin detail. Tapi di alat saya itu yang di rumah sakit, dia tidak merubah. Oke. Maksud saya gini, kemarin Halo? Ya Pak, gimana Pak? Maksud saya gini, kan awalnya katakanlah contohnya, katakanlah 180 umpamanya, sudah. Kalau dirubah 180 kali 100 lah umpamanya, itu satu. Atau satu lagi adalah 100 kali 180. Ada yang berubah waktu enggak, Mas? Di alat saya di Philip ini tidak berubah waktunya Pak.
Soalnya saya udah dari zaman dulu mahasiswa itu saya praktekkan berubah. Itu sebenarnya mau saya tunjukkan yang mana ini fase encoding. Cuma cuma satu orang ya susah saya komentarin. Saya kan kalau ini pertemuan di kelas, memang saya suruh harus teman-teman itu praktikum. Bukan praktikum meriksa pasien, sebenarnya untuk menunjukkan yang mana fase encoding, mana frekuensi encoding. Ya, karena satu yang ini ya nggak bisa juga saya komentarin banyak. Tapi saya udah 4 tahun terakhir ini kan saya suruh terus mahasiswa praktikum, ada laporannya seperti apa, bikin grafiknya apa gitu, itu pasti berubah. Tapi nggak apa-apa, udah dicoba. Atau ada yang lain bisa mencoba juga? Ya Pak, kalau gini Pak, kalau maksudnya yang dirubah apa frekuensinya atau yang fasenya Pak? Dua-duanya pernah dirubah. Kalau untuk merubah frekuensi tidak akan ada perubahan waktu Pak. Kalau Bapak ingin merubah fase, pasti waktu akan naik atau turun. Kalau nilainya dinaikkan, waktu akan nambah menjadi lebih lama. Kalau nilai angkanya diturunkan, waktu akan lebih cepat, mempengaruhi resolusi gambar. Ya, maksud saya tadi, cuma kan kalau Mas Iksan tadi udah nyoba katanya dua-duanya nggak berubah sama sekali kan? Kalau untuk fase pasti berubah Pak. Kalau frekuensi dirubah tidak akan mempengaruhi waktu. Tapi kalau fase dirubah akan mempengaruhi waktu. Ya, itu sebenarnya mau saya ini kan ke teman-teman itu. Kalau Mas Iksan tadi udah dua-duanya dirubah belum pernah Mas Iksan? Dirubah Pak, cuman di alat saya dia timingnya nggak berubah. Dia yang berubah tuh hanya rekonstruksi voxelnya saja. Tapi gambaran image di alat saya, kalau itu dirubah, ya image-nya juga berubah. Tapi tidak merubah waktu di alat yang saya di rumah sakit ini. Dua-duanya udah pernah dicoba ya? Ya fasenya ya frekuensinya? Iya Pak. Terus saya tanya ke kanannya, ya emang nggak berubah katanya gitu. Oh ya udah kalau memang gitu. Kalau Pak siapa tadi? Pak Rudi, kalau di tempatnya pernah dirubah Pak Rudi? Kalau pengen waktu scan time-nya pengen cepat ya kita bisa, kalau masih toleran dari hasil untuk matriks itunya sih kita rubah Pak. Kalau misalkan pengen waktunya sedikit lebih cepat ya fasenya kita turunkan. Tapi kalau untuk frekuensi kita naikkan atau turunkan tidak akan mempengaruhi waktu. Yang sangat mempengaruhi waktu pada fase Pak. Sangat mempengaruhi. Ya benar. Maksud saya kan sebenarnya kan radiografer itu banyak hal yang dia kerjakan di rumah sakit itu pertimbangan waktu itu hal yang sangat krusial, khususnya di Amerika seperti itu kan. Betul Pak. Kalau selama ini kan ya mungkin TR-nya, TA-nya, terus mungkin kalau memang ada ETL-nya, ETL-nya. Tapi kan istilahnya banyak hal yang bisa dimodifikasi gitu maksud saya. Kalau di tempatnya Pak Rudi, fase encoding atau seperti apa? Atau fase apa FOP read atau apa istilahnya? Kalau ini Pak, fase dia ini satu fase, atasnya frekuensi, bawahnya fase Pak. Oh, udah langsung tulisannya itu. Sudah. Oke. Ya, sudah muncul Pak. Berarti itu lebih mudah mengenalinya. Makanya kemarin saya bilangin itu cuma sekian kali sekian itu
karena ada alat memang dia tidak sebutkan yang mana fase, mana yang frekuensi, walaupun sebenarnya itu ada pedoman umumnya yang di depan dulu apa, yang di belakangnya apa gitu. Atau ada pengalaman di tempat lain? Halo? Ada pengalaman di rumah sakit lain? Share gambar bisa nggak sih? Belum Pak, belum ada. Belum ada. Kalau siapa itu Mas itu yang Mas Arif itu di tempatnya ikut di MRI juga apa enggak sih? Apa di scan saja? Ada Mas Arif enggak ini? Iya Pak, saya nggak ada alatnya Pak. Oh enggak ini. Oke. Iya, saya nggak ada. Tak kirain kalau ada kan punya pengalaman juga gitu Mas saya. Karena gini, kan kalau teman-teman itu untuk inian apa namanya ada mendampingin aplikan mendampingin install baru kan itu sebenarnya harus diinformasikan juga kan. Cuma karena ini tidak terlibat ya belum bisa kita diskusikan. Oke, kalau Pak Arif di CT scan-nya seperti itu ya. Oke. Yes, Ada di tempat lain yang punya pengalaman. Maksudnya gini, fase encoding dan frekuensi encoding itu kan untuk radiografer sangat penting. Bukan cuma masalah waktu, kan sebenarnya teman-teman itu sering juga menentukan arah fase encodingnya dari mana ke mana gitu loh. Apa pernah seperti itu di tempatnya teman yang kerja di MRI merubah arah fase encoding? Ya Pak, itu frekuensi direction Pak. Kalau ingin merubah itu kita rubah frekuensi directionnya. Iya. Karena supaya tidak supaya enggak, maksud itu misalkan di frekuensi encodingnya atau right atau left gitu Pak, supaya tidak masuk ke dalam organ yang diinginkan. Ya. Itu kan sebenarnya berhubungan dengan yang matrik yang saya ceritakan tadi, itu maksud saya. Biar nanti teman-teman itu melihat apa sih keterkaitannya itu. Itu sebenarnya makanya kemarin saya suruh dicobakan. Mudah-mudahan yang belum kerja di MRI ya atau udah kerja tapi belum memperhatikan ya dilihatlah sekali-sekali. Saya coba share gambar, mudah-mudahan bisa ya Pak. Seperti itu. Gimana? Saya coba share gambar, boleh? Mudah-mudahan bisa. Saya coba ya Pak. Ya. Bisa Anda ya. Bentar Pak. Salah. Bentar. Salah. Maaf. Malah keluar. Bentar Pak. Muncul nggak, maaf teman-teman? Belum. Harus salah kayaknya saya. Udah muncul. Bisa digedekan enggak? Hilang lagi. Bentar. Saya juga nggak pernah. Sekarang muncul nggak? Belum. Hilang lagi Mas. ya. Hilang lagi. Udah muncul. Udah muncul Pak. Bisa digedekan biar teman-teman yang lain melihat Pak. Sebentar Pak. Cara ngebesarkan. Bentar Pak, saya dari sininya. Yes.
ada tambah Ini ya? itu Pak. Betul? Terus. Nah ini Pak, ini yang ada tangan mungkin ya. Ini frekuensi direction, yang sebelahnya. Nah ini Pak yang Bapak bilang ini frekuensi yang 320, phase-nya yang 192. Nah, itu yang akan mempengaruhi sebentar, mudah-mudahan ada matriksnya, ini nggak ada. Ya ini Pak yang mempengaruhi waktu. Berhubungan dengan Ini planning, waktu kan? Ya, ini planning MRA apa maaf nih. Ya Pak ini. Ya kan Pak Asumsi. Halo? Ya Pak. Ya. Ya. Maksud saya kemarin itu sebenarnya ini yang di apa itu? Kalau ini dirubah fasenya berubah kan waktunya Pak? Berubah Pak. Berubah. Terutama fase ini, iya Pak. Dan kalau kita mengurangi, ya. Berarti dari sekarang ya Pak, maaf, silakan Pak. Ya, maksud saya gini, kan MRI itu sebenarnya yang dibicarakan kan gelombangnya, benar ya? Dari sekarang teman-teman ya belajar juga fase frekuensi amplitudo, Nah, itu ya pelan-pelan lah dibaca-baca buku. Nah, mungkin apa waktu teman-teman kan di sekolahan ini sangat terbatas saya tahu. Makanya untuk diskusi-diskusinya ya harus ada juga aktifnya, nyari sendiri maksud saya. Oke. Ya. Terima kasih Pak siapa? Pak Dedi udah menunjukkan ke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang belum ada MRI di tempatnya, ya kalau ini berarti maaf bukan promosi, ini mereknya apa kalau ini Pak? Siemens apa ini? Halo? Ini GE Pak. GE ini Pak. GE kayaknya Pak. Ini punya alat GE Pak. Oh ini GE. Iya. Oke. Saya bukan ya. Apa? Frekuensi, oh beda. Gimana Mas? Ada menggunakan gradien. Kalau bandwidth itu kan lebarnya, Mas. Halo? Nah, kalau lebarnya lebar dari frekuensi yang digunakan gitu loh, Mas.
Itu bandwidth-nya. Iya, lebarnya. Rentangnya dari berapa ke berapa gitu loh. Nah, kalau frekuensi ya bisa cuma di satu titik gitu maksudnya. Nah. Ya, dibaca-bacalah buku pelan-pelan. Ya, itulah risikonya kalau kita kayak seperti ini ya. Usaha pun harus lebih. Ada komentarnya yang lain? Gini, kan kalau gambar itu banyak. Ya, kalau intensitas sinyal itu kan untuk berbicara keseluruhan yang dilihat itu. Terus ini yang mau didiskusikan apa? Detailnya apa? Jelasnya gitu. Ya. Ya, kalau fasenya tambah banyak, gitu kira-kira. Ya, waktunya lalu tambah lama. Ya. FOP-nya tambah lebar, tapi materinya masih tetap apa enggak? Gitu loh. Kan bisa juga Anda tambahkan itu. Maksudnya gini, satu-satu. Pertama, ini sebenarnya ada yang dibicarakan antara waktu, maksudnya waktu di sini adalah waktu akuisisi, time akuisisi atau time scan dengan fase encoding. Nah, itu yang pertama. Kedua, fase encoding itu kalau dia ditambah besar, jumlah fasenya tambah banyak, waktunya akan tambah lama akuisisinya. Nah, terus yang berikutnya tadi adalah fase encoding apa pentingnya? Itu arah fasenya itu ditentukan juga boleh oleh radiografer. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu memang harus diatur arah fasenya. Kenapa? Karena ada pemeriksaan tertentu, ada nanti artefak. Untuk menghindari itu, dilakukanlah pengaturan fasenya. Yang berikutnya barusan adalah kalau fase encodingnya tambah besar, gambarnya gimana tadi? Apakah dengan Anda memperbesar maksudnya itu tadi FOP-nya ikut diperbesar? Apakah harus kalau dinaikkan jumlah fase encoding, apakah FOP pasti tambah besar? Apakah ditambahin jumlah fase encoding, FOP tambah besar?
kelihatannya sih belum tentu gitu, Mas. Enggak ya, Pak? Ya, makanya yang Anda maksud itu FOP-nya yang dibesarkan atau jumlah fase encoding-nya yang dibesarkan. FOP-nya bisa saja tetap, tapi jumlah fase encoding-nya tambah banyak gitu loh. Makanya yang ditanyakan ini apa? Nah, gitu ya. Ada yang lain? Halo? Halo? Iya Pak, halo Pak. Ada yang lain didiskusikan? Pak, berarti fase encoding itu dia mengatur FH-RL begitu, Pak? Mengatur apa? FH apa tadi? FH-RL, food head. Oh, maksudnya ini arahnya gitu? Iya, Pak, iya. Ya, bisa arahnya dari depan ke belakang, atau dari superior ke anterior, atau dari kanan ke kiri, tergantung pemeriksaan apa. Kepala, Pak. Maksud saya, fase encoding itu dia meliputin dari FH, RL, food head yang Bapak tadi bilang, dari depan ke belakang, dari atas ke bawah, begitu ya? Ya, iya. Nah, itu radiografer yang bisa radiografer bisa ngatur. Ya, betul, Pak. Nah, itu kan biasanya untuk menghindari artefak ya. Betul, Pak. Iya. Oke. Tapi kadang kalau kita ngatur itu FOV enggak berubah sih, Pak. Iya, karena kalau itu kan jumlahnya pun Anda tidak rubah kan. Cuma arahnya yang berubah. Betul, Pak. Fasenya itu kan bisa jumlah fasenya dirubah, bisa arahnya dirubah gitu loh. Yang mana ini? Kan ada satu jumlah, satu tadi arah. Gitu loh. Kalau arah salah satu untuk menghindari artefak. Nah, kalau jumlah itu adalah untuk mempersingkat waktu. Nah, bisa mempersingkat, bisa memperlama. Intinya kan sebenarnya harusnya mempersingkat biar lebih cepat. Biasanya yang saya tahu kalau jumlahnya ya jarang yang merubah. Ya ada tempat tertentu merubah. Nah, kalau di tempat teman-teman yang bekerja di MRI, apakah untuk mempertimbangkan lamanya waktu sering dirubah jumlah fasenya? Seperti apa kalau di tempatnya siapa tadi, Pak Rudi? Gini Pak, pertimbangannya satu, kalau gambarannya 2D, kita yang 2D, kadang-kadang kita rubah untuk mempercepat waktu ya Pak, supaya tidak waktu scan-nya tidak terlalu lama, karena resiko pasien juga goyang. Kecuali kalau yang kita harapkan tuh pemeriksaan yang high res gitu Pak, high resolution. Nah itu metriknya, karena itu kan mempengaruhi metrik ya Pak, itu harus isotropik. Jadi ya kita tidak boleh merubah itu Pak, karena nanti seperti nervus area nervus cranialis seperti nervus 5678 itu kan halus-halus ya Pak. Jadi kita nggak pernah merubah. Jadi kita itu kan gambarannya 3D biasanya Pak. Itu harus isotropik karena mempengaruhi matriksnya nanti Pak. Pikselnya jadi kalau dibesarin ya pikselnya akan membesar. Kalau kita fase sama itunya dibesarin akan nanti matriknya jadi lebih kecil Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Rudi. Nah, tadi teman-teman dengar ya,
ada isotropik, ada anisotropik. Saya berharap teman-teman itu belajar. Apa maksudnya isotropik, Pak? Ini isotropik itu di mana ukuran pikselnya misalkan arah frekuensi 1 mili, arah fasenya 1 mili gitu, Pak. Jadi itu betul-betul membentuk kubus gitu, Pak. Itu isotropik, Pak. Itu maksud saya, teman-teman biar mengerti. Kalau dia isotropik, dimensinya sama, intinya itu. Kenyataan banyak pemeriksaan di MRI CT scan berdasarkan FOP dan metrik yang diatur itu banyak justru yang anisotropik. Seperti itu kan, Pak? Iya, Pak. Artinya Pak, panjang lebarnya itu tidak sama ukurannya. Dia dimensinya berbeda-beda. Kalau isotropik itu memang harus sama. Oke. Topik tentang isotropik dan anisotropik itu sebenarnya di DTI itu sangat penting teman-teman pahami nanti. Oke. Ada yang lain? Pak, boleh nanya? Pak, izin nanya, Pak. Iya. Saya coba Google pengertian fase encoding, Pak. Di sini disebutkan encoding gradien adalah gradien tambahan pada sumbu Y yang digunakan untuk mengkodekan gambar pada arah yang tersisa. Itu maksudnya gimana ya? Gimana? Coba pelan-pelan. Fase encoding gradien adalah gradien tambahan pada sumbu Y yang digunakan untuk mengkodekan gambar pada arah yang tersisa, Pak. Gini, kan kalau pemeriksaan MRI itu dia punya 3 gradien, ngerti ya? Iya, Pak. Gradien itu sebenarnya dia aktifnya itu tidak persis berbarengan. Dia urutannya pertama gradien slice, terus gradien dilihat di tabelnya gradien frekuensi mungkin, setelah itu gradien fase. Itu sebenarnya arahnya sudah langsung berbeda-beda sesuai dengan XYZ tadi. Tadi kan yang ditanyakan kalau dia gradien fase ya. Fase encoding, Pak. Ya, fase encoding itu kan sebenarnya mengenali, encoding itu kan mengenali kan? Mengenali besar fasenya, mengenali besarnya fasenya. Karena apa? Kan sebenarnya yang namanya encoding itu adalah mengenali. Apa yang dikenali? Ya dikenali bisa frekuensinya, bisa fasenya. Bisa frekuensinya, bisa fasenya. Proses itu setelah ditentukan slice-nya. Makanya dimulai dari slice pertama. Kemudian tadi detailnya yang ditanyakan biar bisa saya nggak salah ngomong. Tadi mau nanya yang dimaksud dengan mengkodekan gambar pada arah yang tersisa. Arah terpisah. Tersisa, Pak. Tersisa. Sisa. Halo, arah tersisa, sisa. Sisa, iya Pak, sisa.
arah tersisa. Iya betul Pak. Dibuka ininya, apa namanya itu, mic-nya, dibuka mic-nya. Iya Pak. Arah tersisa. Iya Pak, sisa. Saya nggak tahu detailnya apa yang dimaksud Anda baca itu. Intinya gini, yang dikenalin itu adalah sumber sinyal itu. Sumber sinyal itu dikenalin cuma 2. Begitu ditentukan slice-nya, ini berapa frekuensinya, berapa fasenya, berapa disebut dengan, kalau dia untuk fase ya fase encoding, kalau dia untuk frekuensi encoding. Cuma yang Anda sebut sisa itu terus terang saya belum paham. Saya belum paham apa yang dimaksud itu. Mudah-mudahan teman yang lain ada bisa berkomentar. Ada yang mengerti maksudnya apa itu sisa encoding gitu ya? Iya Pak. Terus disebutkan di sini fase encoding adalah penempatan sinyal pada sumbu pendek gambar. Itu kira-kira maksudnya gimana ya Pak? Sumbu pendek gambar? Iya. Saya belum paham terus terang aja. Daripada salah saya ngomong apa maksudnya sumbu pendek gambar itu di buku teks itu. Saya sih coba searching di Google Pak. Wah, silakan Anda baca di Google, tapi saya mintanya sering baca ke buku teks. Silakan ke Google, tapi dia gini, untuk semua ini, usahakan yang dibaca itu adalah artikel jurnal gitu loh. Kalau bukan artikel jurnal berarti website yang ya dianggap terpercaya bidang teman-teman itu. Umpamanya ya, RSNA. Di kelompoknya RSNA silakan. Nah gitu ya. Katakanlah ada Wikipedia, silakan baca, tapi jangan itu dibuat jadi patokan gitu loh. Wikipedia silakan baca, tapi jangan itu patokan. Kayak gitu ininya. Makanya saya nggak berani berkomentar. Apakah di antara teman-teman ada yang paham yang ditanyakan itu? Sumbu terpendek tadi, apa sebenarnya maksudnya sumbu terpendek itu? Saya terus terang tidak paham apa yang dia tanyakan. Maaf ya. Iya Pak, saya minta maaf. Nanti saya pelajarin lagi ya Pak. Makasih. Ya. Saya belum paham yang dimaksud itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Ada yang bisa membantu? Apa belum paham Pak? Ya, saya nggak paham yang sumbu terpendek itu. Karena setahu saya kalau dia itu kan kalau dilihat sumbunya X, Y, Z. Satu adalah slice, satu adalah ukuran FOV gitu. Makanya saya belum bisa berkomentar. Ya, mudah-mudahan. Oh gitu, oke. Ya terima kasih Mas Kiki udah memberikan informasi.
diperdalam kalau memang itu ini ya. Nah, saya terus terang nggak bisa menjawab karena saya tidak paham yang dimaksud itu. Nah, syukur yang lain ada yang bisa menambahkan. Siapa yang di CT scan, di MRI, kalau ada yang bisa ditambahkan silakan teman-teman. Oke. Kalau tidak ada yang mau dikomentari lagi? Ya, oke. Kalau saya sih cuma meminta teman-teman baca buku teks yang sudah kita ini, yang paling dasar-dasar saja dulu. Nah, baru setelah itu kita diskusi pelan-pelan. Ya syukur di sini ada beberapa yang bekerja di MRI bisa memberikan pemahaman seperti apa di praktek. Sebenarnya nanti khusus untuk teman-teman yang sudah di MRI, begitu ada satu pemeriksaan minta tolong dipoto parameter untuk kegiatannya itu biar ada apa sih sebenarnya parameternya gitu. Oke, kalau tidak ada komentarnya kita bisa keluar kalau tidak ada komentarnya. Ya Pak. Ya, makasih. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Yo, bisa keluar. Siapa yang yang ngatur ini biar bareng ininya keluarnya. Foto dulu Pak. Ya, hostnya. Oh ya, foto. Baik teman-teman yang bisa diaktifkan kameranya tolong diaktifkan, kita foto dulu sebelum live. Dikirim nanti ini absensinya ya Mas. Yes Pak, siapa nanti saya kirim Pak absensinya Pak. Ya, baik. Baik teman-teman, dihitungnya 3, 2, 1. Oke. Sip, udah. Makasih Pak. Makasih ya teman-teman. Pak, untuk penutupan